Selamat pagi untuk kita semua pada saat hari ini. Jadi kita sangat bersyukur karena kita masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Jadi sebelum kita memulaikan kita punya ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke dalam tangan Engkau. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, karena Engkau telah menyertai sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat hari ini, di sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami dapat melewatinya dengan kekuatan, kemampuan, penyertaan yang daripada Engkau. Dan kiranya ya Tuhan, Kau terus memberkati bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau juga terus melawati mereka ya Bapa, dan biarlah melalui persekutuan rumah masing-masing ya Tuhan, mereka merasakan berkat yang daripada Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau terus menyertai di dalam sesi kami mempelajari firman-Mu pada saat hari ini. Kiranya melalui firman-Mu pada saat hari ini menjadi kekuatan, dorongan bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menggurapi hamba-Mu, dan biarlah Engkau juga terus memakaikan hamba-Mu pada saat hari ini di dalam hamba-Mu berbicara. Dan biarlah nama Engkau dipermuliakan, dan berikanlah iman pengetahuan yang daripada Engkau untuk kami lebih mengerti, memahami apapun tujuan yang daripada Engkau. Dan semuanya ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jadi pada saat hari ini, mari jemaat Tuhan, kita melihat bersama-sama melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini. Mari kita membuka di dalam Mazmur 150, Mazmur 150 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita ya. Di dalam tajuk yang di atas adalah haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakawalannya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracak yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracak yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, melalui tema melalui firman Tuhan yang kita telah bacakan bersama-sama pada saat hari ini, kita mengangkat satu tajuk yaitu segala sesuatu yang bernafas itu memuji Tuhan ya. Kita ambil di dalam ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kalau kita melihat pada saat hari ini ya, Permazmur mengajak kita ya, Permazmur mengajak kita bersama-sama agar kita tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di sini ya, pada akhir di dalam ayat di dalam kitab Mazmur ya, pada akhir daripada semuanya itu, kalau kita melihat, yaitu dia mengajak kita untuk kita tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini kita melihat kita sebagai manusia sangat senang kan? Sangat senang bila kita dipuji-puji, bila kita diangkat-angkat, diagung-agungkan, kita sangat puji. Kita sangat senang
ya di dalam kehidupan kita. Nah, sama juga dengan Tuhan, Dia menciptakan kita, ya. Tetapi di dalam kita memuji Tuhan itu bukan Dia seperti manusia, bukan hanya di bibir saja, tetapi di dalam kita mengangkatkan pujian kepada Tuhan itu menandakan ungkapan iman kita. Bagaimana iman kita bertindak di atas segala bakat yang Tuhan telah berikan kepada kita, segala kebaikan, segala berkat, kemuliaan, kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada hari ini kita akan merenungkan tentang pengalaman kita, pengalaman hidup kita. Bagaimana kita telah meninggikan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, melalui Mazmur ini kita akan belajar beberapa hal, ya. Melalui Mazmur ini kita akan belajar beberapa hal di tempat ini, ya. Nah, kalau kita melihat yang pertama, di mana kita memuji Tuhan, ya. Di mana kita memuji Tuhan. Jadi tentunya satu persoalan yang kita harus, di mana seharusnya saya memuji Tuhan, ya, di dalam kehidupan saya. Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa kita boleh memuji Tuhan di dalam kehidupan kita semua, ya, pada saat hari ini dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita masih boleh, ya, kita masih boleh memuji Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya kita boleh memuji Tuhan itu di tempat yang kudus, ya. Kalau pada waktu ini kalau kita melihat, kita tidak dapat beribadah di rumah, kita tidak dapat beribadah di gereja, ya, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing, ya. Jadi di sini kita melihat, ya, bahwa dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan oleh karena penyakit yang ada, COVID yang ada membuatkan kita, gereja tidak buka, jadi saya tidak perlu. Jadi kita perlu, saudara-saudari, kumpul anak-anak kita, duduk bersama-sama, beribadah, memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa di dalam kita memuji Tuhan di tempat yang kudus, ya, kita melihat bahwa segala pujian kita itu, segala hal yang kita lakukan untuk Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat Tuhan hargai. Malah malaikat sendiri, ya, mereka dan bala tentara memuji nama Tuhan, ya. Tetapi bagaimana kita sebagai ciptaannya yang teristimewa, ya? Adakah kita tak perlulah saya katakan Tuhan tahu, tapi kita harus, ya, kita harus lakukan itu di dalam kehidupan kita. Maka dengan pujian kita kepada Tuhan itu tidaklah dibatasi, ya, di tempat mana, di gereja mana, kita tetap boleh bersama-sama dengan orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, yaitu saya dan Anda, keluarga Anda, ya. Jadi di sini kita melihat, ya, di rumah kita memuji Tuhan bersama dengan keluarga, ya. Keluarga itu yang sangat Tuhan maukan, ya, daripada diri kita. Kita mungkin tidak dapat melayani keluar pada waktu ini, tapi mari layani keluarga kita. Inilah kesempatan bagi kita melayani keluarga kita, ya. Jadi di dalam diri kita juga tempat, ya, tempat untuk kita memuji Tuhan, ya, bersama dengan tubuh, roh, jiwa kita yang telah dikuduskan Tuhan itu, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, mengapa kita harus memuji Tuhan, ya? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan karena keperkasaannya, kebesarannya, ya, yang begitu hebat di dalam kehidupan kita. Jadi
Oleh sebab itu kita harus memuji Tuhan. Jadi apakah itu? Kalau kita melihat di dalam Mazmur 103 sangat menjelaskan kita, ya, mengapa kita harus memuji Tuhan, ya. Dia mengampuni segala dosa saya dan Anda, ya. Dia malah menyembuhkan penyakit kita bila kita mohon kepada Dia. Dia juga mau menebus hidup saya dan Anda, ya, daripada maut, dan dia memekhotai saya dan Anda dengan mahkota kehidupan. Nah, dengan mahkota kasih karunia dan rahmatnya luar biasa. Dan kalau kita melihat, dia meletakkan keinginan kita, ya, dengan kebaikan, ya. Seperti mana yang saya pernah katakan, bahwa bila Tuhan mengambil itu, maka Tuhan mau memberi yang terbaik bagi kita, ya. Jadi ini antara sebab-sebabnya kita harus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita sebagai manusia ini tidak perlu ada alasan, ya, tidak perlu ada alasan untuk kita menanyakan mengapa saya harus memuji Tuhan di dalam kehidupan saya. Tidak perlu, ya, karena kita ada di dalam dunia ini pun kita sudah tahu kenapa kita harus memuji Tuhan. Nah, sama dengan khotbah-khotbah saya yang sebelum ini memperingatkan kita diciptakan oleh suatu tujuan, ya, oleh satu tujuan, yaitu untuk kita memuji Dia di dalam kehidupan kita. Nah, maka dengan itu saudara-saudari, dengan beberapa ayat firman Tuhan itu tidak menjadikan kita alasan, oh, tak perlu untuk saya memuji Tuhan, ya. Tuhan tahu keadaan saya, Tuhan tahu situasi saya, tapi kita sangat harus memuji Tuhan, karena melalui semuanya itu kita akan merasa tenang. Jadi tidak ada alasan, ingat, tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan, karena Dialah Tuhan kita, Dialah Allah yang perkasa, Dialah Allah yang besar, yang memberkati saya dan Anda, dan juga memberkati kita bukan daripada jasmani saja, ya. Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, kita hanya minta saja. Tapi bila kita dikatakan, anakku sembahlah aku, kita tidak mampu, ya. Tuhan bukan memberkati kita hanya secara jasmani, tetapi Dia memberkati kita juga secara rohani. Jadi di dalam rohani kita juga akan meningkat dewasa di dalam kehidupan kita, ya. Dia bukan hanya memberkati kita melalui tubuh jasmani kita menyembuhkan, tapi di dalam rohani kita juga Dia akan menyembuhkan kita, ya. Nah, yang ketiga, ya, bagaimana kita memuji Tuhan, ya. Bagaimana saya mau memuji Tuhan, ya. Kita soalkan, ya, sangat kekok, sangat tidak mudah, ya, kalau kita tidak biasa mengadakan persekutuan keluarga, ya. Oh, nanti mau bawa anak-anak nih nyanyi apa begitu, ya. Jadi bagaimana saya mau memulaikannya di dalam keluarga saya. Nah, kita memuji Tuhan itu dengan alat musik, ya. Walaupun kita ini mempunyai karunia yang berbeza, ya. Kita ada yang tidak pandai main gitar, ada yang pandai, ada yang memang langsung tak masuk, dengan kita katakan, oh, suara saya itu tidak bagus, ya. Tapi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa cara kita memuji Tuhan itu bukan hanya dengan musik, bukan dengan suara yang bagus, ya, di dalam kehidupan kita, tetapi, ya, yang Tuhan maukan daripada kita itu di dalam kita memuji Dia, ya, Dia maukan kita, ya, maukan kita memuji Tuhan itu dengan hati, dari hati,
dari hati yang terdalam, ya. Dari hati kita yang terdalam, ya, kita mau sampaikan, ya. Kita mau terus memuji menyembah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itu yang utama, saudara-saudari. Dan saya juga pernah mengatakan kepada kita beberapa kali, ya, beberapa kali. Nah, jadi sebenarnya dalam kita memuji Tuhan itu adalah respon kita atas perbuatan yang Tuhan telah berikan kepada saya dan Anda, ya, penyertaannya, pemeliharaannya, ya, di dalam kehidupan kita, ya, pelindungannya. Kita menyatakan di dalam situasi, oh Tuhan, saya tidak mampu lagi, Engkaulah Allah yang mengerti, ya, itulah nyanyian kita. Dan kita katakan, oh saya tahu hidup ini kesempatan bagi saya untuk melayani Tuhan, ya mari. Jadi itu kita tahu tujuan, kita tahu panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang terutama. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan Tuhan yang besar jika kita padukan dengan sikap kita menerima firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita, maka dengan itu, ya, kita melihat, ya, sangat luar biasa ciptaan Tuhan bagi saya dan Anda, ya. Itulah musik yang terindah, ya, itulah musik yang terindah yang kita lihat. Nah, jadi kalau kita melihat, ya, Allah memainkan peranan Dia di dalam Dia telah menciptakan kita juga harus memainkan peranan kita, ya. Maksudnya di dalam sebuah musik dia tidak akan cantik kalau antara satu dengan yang lain tidak memainkan peranan masing-masing, kan? Nah, maksudnya di sini kita harus memainkan peranan kita juga, ya. Kita harus memainkan peranan untuk melengkapi, ya, untuk melengkapi setiap apa yang harus kita, ya, bagaimana kita mau memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, jika kita mau melakukan, ya, jika kita mau terus memuji Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, kita harus hidup, kita harus ubah sikap kita, perbuatan kita, sehingga akan tercipta hidup yang memuji Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, jadi hiduplah memuji Tuhan bukan daripada perkataan, tetapi dengan perbuatan, dari buah, sebagai buah dari iman atas kasih kebesaran Tuhan, dan ada sukacita yang menyambut dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu inti yang utama, ya. Itu inti yang utama di dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya, yaitu siapa yang memuji Tuhan. Nah, siapa yang memuji Tuhan? Nah, kalau kita lihat itu sini, yaitu segala yang bernafas. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 mengatakan kepada kita segala yang bernafas memuji Tuhan, ya. Nah, seluruh yang diciptakan oleh Tuhan patut untuk tunduk mengakui sebagai ciptaannya dan memujinya. Nah, seperti ciptaan Tuhan yang lain yang memuji Tuhan, terlebihnya kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia yang dikasihinya, patutlah kita lebih lagi, ya, lebih lagi memuji Dia di dalam kehidupan kita, ya, memuji Dia di dalam kehidupan kita. Nah, selama Tuhan masih memberikan masa, masih memberikan kesempatan kepada kita berada di dalam dunia ini, mari kita memuji Tuhan tanpa henti-henti,
ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, ya. Sebab Tuhan tetap memberikan nafas bagi saya dan Anda. Nah, jadi setiap saat kita harus memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik masa senang, masa susah, ya, kita harus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kadang-kadang kita tidak mampu, ya, tidak mampu untuk kita memuji Tuhan, tapi itu ya harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berilah diri kita untuk terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi setiap saat kita harus menyanyikan nyanyian untuk terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, apa nyanyian yang menjadi dorongan, ya kita nyanyikan bersama-sama. Nah, jadi itu akan senantiasa kita rasakan rahmat serta kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, yang senantiasa di dalam kehidupan kita. Nah, setiap saat dan setiap keadaan kita akan selalu memuji Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa terkadang kita harus menjalani kehidupan kita itu biasa-biasa saja, ya. Nah, tetapi kadang-kadang kita juga harus menjalani kehidupan kita itu dengan luar biasa. Maka dengan itu, saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita seperti alat musik, ya. Mainkan peranan kita masing-masing. Di situ kita melihat kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, di dalam perjanjian baru ada beberapa contoh pujian yang diberikan kepada Yesus di dalam Matius 21 ayat ke-16. Mereka membahaskan di dalam Matius 21 ayat 16 membahaskan mereka yang memuji Yesus ketika ia menumpang di atas keledai sambil masuk ke Yerusalem, ya, sebelum dia ditangkap, disalibkan. Dan di situ kita melihat bagaimana orang memuji dia, ya. Jadi di dalam Matius 8 ayat yang kedua juga kalau kita melihat bahwa seorang penyakit kusta, ya, tunduk di bawah kaki Yesus, menaikkan pujian kepada dia. Dan kita melihat di dalam Matius 28 ayat ke-17 juga mengatakan bahwa para murid Yesus juga menyembah Yesus setelah kebangkitannya. Jadi Yesus menerima pujian mereka sebagai Allah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini, ya, dengan kekuatan, dengan kesempatan, dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, mari berikanlah diri kita untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Biarlah kita tetap berada dengan Tuhan, ya, di dalam pujian penyembahan kita, ya. Mungkin di dalam kehidupan kita belum pernah memberikan waktu yang betul-betul kita memuji Tuhan. Maka dengan itu mari kita belajar memberikan diri kita untuk terus dipakai oleh Tuhan, ya. Dan di sini juga kita melihat bahwa memuji Tuhan itu adalah sebuah kesempurnaan, ya, sebuah kesempurnaan. Jadi di sini kita melihat, mari kita mempersiapkan diri. Marilah kita juga terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, karena kesempatan yang ada bagi kami pada saat hari ini ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami di dalam kami belajar melalui ayat firman-Mu ya Tuhan yang luar biasa bagi kami, memperingatkan kami untuk kami terus memuji menyembah Engkau di dalam kehidupan kami, bila waktu kesempatan yang ada, apapun situasi yang ada ya Tuhan, biarlah melalui semuanya itu ya Tuhan, kami dapat memuji menyembah Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kemampuan, kekuatan yang daripada Engkau untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pada saat hari ini kami juga terus menyerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang pada saat hari ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga terus menyertai mereka semua. Biarlah mereka terus merasakan kehadiran Engkau di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau juga terus menguatkan iman kepercayaan mereka, memberikan mereka kesehatan yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka, memberkati seluruh pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau juga terus memakaikan mereka pada saat hari ini untuk mereka terus melayani dalam apapun juga keadaan situasi ya yang kami hadapi pada saat hari ini ya Tuhan. Pakailah seluruh pribadi kami ya Tuhan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Tuhan, jauhkan daripada kami daripada sakit penyakit yang ada yang Tuhan, COVID-19 yang ada. Berikanlah perlindungan penaungan kepada seluruh pribadi kami. Biarlah kami terus merasakan aman dengan perlindungan penaungan yang daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan, karena kesempatan yang ada bagi kami dapat memuji menyembah Engkau serta belajar melalui firman-Mu pada saat hari ini bersama dengan keluarga kami ya Bapa. Dan inilah doa kami di dalam nama Yesus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Gawai untuk kita semua.